Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sebuah gereja ada seorang bapak yang mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Saudara, dengan suara yang sangat merdu dan dengan penuh penghayatan, bapak itu menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan, tentunya suara saya lebih jelek daripada suara bapak tadi. Saudara, setelah dia menyanyikan lagu itu, jemaat memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan untuk bapak ini, saudara. Karena bapak ini menyanyikan lagu tentang kasih pasti lemah lembut dengan sangat memukau. Saudara, dikasih Tuhan, bagaimana bapak ini setelah dia itu pulang dari gereja, saudara? Ketika dia pulang dari gereja, dia terlibat konflik dengan istrinya. Dan dia melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Dia memukul istrinya. Bahkan dia itu berkata-kata yang tidak pantas kepada istrinya itu, saudaraku. Saudara, padahal dia barusan saja menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Tetapi ketika dia berada di rumah, tidak ada sifat yang lemah lembut itu. Tidak ada cinta kasih yang tercermin di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi konflik dengan pasangan hidupnya. Saudara, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Saudara, dari kisah bapak ini kita bisa belajar satu hal, bahwa seorang yang menyanyikan lagu cinta kasih belum tentu hidupnya itu ada kasih, saudara. Seorang yang menyanyikan lagu tentang cinta kasih belum tentu dia sudah mengalami cinta dan kasih itu di dalam kehidupannya. Mungkin pada waktu dia menyanyikan lagu itu, dia hanya suka dengan lagu itu, saudara. Tetapi pada kenyataannya, hidupnya jauh daripada hidup yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Raja Daud, saudara. Ketika Raja Daud menyanyikan Mazmur 23 ini, Mazmur yang diciptakan oleh Raja Daud ini, saudara. Dan Mazmur 23 ini biasanya dinyanyikan di saat-saat ibadah di bait Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, Daud ketika dia menyanyikan lagu ini, atau dia menciptakan dan menulis lagu ini, saudara, dia tidak sedang menciptakan atau menulis sebuah teori tentang Tuhan itu gembala yang baik. Tetapi Daud sendiri dia pernah mengalami bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik di dalam kehidupannya itu, saudara. Jadi apa yang Daud nyanyikan dalam Mazmur ini, apa yang Daud tulis dalam Mazmur ini bukan sekedar teori, saudara. Tetapi dia tuliskan itu berdasarkan pengalaman di dalam kehidupannya itu. Pengalamannya secara pribadi, saudara. Saudara, aku dikasih Tuhan, bagaimanakah latar belakang Daud ketika dia menuliskan Mazmur 23 ini, saudara? Setidaknya ada dua teori, saudara, yang melatar belakangi ketika Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Teori yang pertama mengatakan bahwa Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, di mana Raja Saul itu ingin membunuh Raja Daud. Teori yang kedua adalah ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia dalam kondisi di mana dia dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, yang juga ingin membunuh Raja Daud. Saudara sekalian, kita tidak perlu memperdebatkan dua teori ini. Tetapi yang jelas, yang terpenting dari sini adalah bahwa ketika Daud itu menuliskan Mazmur 23 ini, kondisi Daud itu sedang tidak baik. Kondisi Daud sedang terjepit. Kondisi Daud sedang terancam, saudara. Sampai pada akhirnya Daud itu dia melarikan diri, dia keluar dari negeri Israel. Bahkan ada kisah Daud sampai berpura-pura itu seperti orang gila, saudara. Demi dia itu menyelamatkan nyawanya itu dari kejaran anaknya Absalom, atau dari Raja Saul.
Saudaraku, tapi yang menarik ketika dia dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang tidak baik saudara, tetapi Daud tetap berkata, mengatakan dan mengalami, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dalam kondisi yang tidak baik saudara, Daud tetap bisa mengatakan dan mengalami Tuhan itu gembala yang baik. Karena itulah saudaraku dikasih Tuhan, tadi di dalam ayat yang pertama saudara, di sana Daud mengawali nyanyiannya dengan ungkapan, dengan pernyataan demikian. Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, apa arti ungkapan ini? Tuhan adalah gembalaku. Kenapa Daud tidak berkata, Tuhan adalah gembalanya mereka, Tuhan adalah gembalanya dia, Tuhan adalah gembalamu, Tuhan adalah gembala bangsa Israel. Kenapa Daud tidak berkata seperti itu, saudara? Tetapi kenapa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku? Perhatikan kata gembalaku, saudara. Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bagian yang melekat di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupannya. Pada saat kondisi Daud dalam kondisi yang sangat terjepit, kondisi yang tidak baik, hidupnya tidak pernah terpisah dari Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupannya. Maka dia Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berikutnya makna yang kedua dari ungkapan Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku adalah Tuhan dapat mencukupi kebutuhan hidup kita dimanapun kita berada. Saudara, setelah Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, lalu dia melanjutkan dengan perkataan takkan kekurangan aku. Saudara, apa artinya takkan kekurangan aku di sini? Artinya bukan berarti sepanjang kehidupannya Daud tidak pernah mengalami kekurangan, saudara. Kalau kita melihat latar belakang Mazmur 23 ini jelas kondisi kekurangan Daud alami di dalam kehidupannya. Setiap saat, bahkan dia seringkali mengalami kekurangan itu. Tetapi ketika dia berkata takkan kekurangan aku, di sini lebih kepada rasa cukup yang Daud miliki di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Daud ini memiliki hidup yang merasa cukup, saudara, akhirnya dia tidak mengalami kekurangan dalam kehidupannya. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali kita menyaksikan ada orang-orang yang hidupnya berkelimpahan, sebenarnya hidupnya berkecukupan, saudara, tetapi hidupnya masih terus merasa kurang, saudara. Tidak pernah puas dengan keberadaan dirinya itu. Bahkan hidupnya diwarnai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran akan masa depannya. Padahal dia berkelimpahan, bahkan lebih daripada cukup, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Ada orang yang berkelimpahan, tetapi hidupnya selalu merasa kurang. Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki itu. Bagi Daud, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, yang penting bukan pemberian yang dari Tuhan itu. Bagi Daud yang penting bukan berkat-berkat Tuhan, tetapi bagi Daud yang penting adalah Sang Pemberi berkat itu. Bagi Daud yang paling penting bukan adalah the gift, pemberian-pemberian, tetapi bagi Daud yang paling penting adalah the giver, Sang Pemberi itu sendiri. Karena Daud memiliki Tuhan yang melekat dalam hidupnya, maka itulah yang membuat Daud itu, saudara, memiliki rasa cukup di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rasa cukup yang seperti apa yang dimiliki oleh Daud di sini ketika dia itu menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupnya? Rasa cukup yang pertama adalah, saudara sekalian, rasa cukup di mana rasa cukup itu memampukan dia untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, saudara sekalian, rasa cukup itu membuat Daud tidak kekurangan untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Saudara sekalian, Daud bisa mengampuni Saul yang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Daud bisa mengampuni anaknya Absalom, saudara, yang juga berusaha untuk membunuhnya. Ketika Absalom meninggal, Daud menangis, saudara.
Itu pertanda Daud itu masih mencintai anaknya itu. Dia memberikan pengampunan kepada anaknya itu. Ketika dia diberikan kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu, saudara. Itu bukti bahwa Daud tidak kekurangan pengampunan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti kehidupannya. Rasa cukup yang kedua, saudara sekalian, di mana Daud ini merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Daud tidak kekurangan rasa hormat. Daud tidak gila jabatan, saudara. Kita melihat ketika Daud setelah diurapi menjadi raja, Daud tidak langsung ditapiskan jadi raja. Tapi justru sebaliknya, ketika dia selesai diurapi jadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul dan Saul ingin membunuhnya. Tetapi Daud, dia tidak mengejar jabatan itu. Kenapa? Dia merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia punya keyakinan kalau jabatan itu adalah pemberian Tuhan, tidak akan lari kemana, saudara. Dia tidak gila hormat, dia tidak gila jabatan, saudara, karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia bersyukur untuk keberadaan dirinya itu, saudara. Dia tidak mencari kehormatan, karena dia merasa cukup bahwa dirinya itu pribadi yang terhormat dan berharga di mata Tuhan. Rasa cukup yang berikutnya, saudara sekalian, Daud merasa cukup dengan kebenaran Allah yang dia miliki. Atau dengan kata lain, Daud tidak kekurangan kebenaran Allah dalam kehidupannya, saudara. Sehingga dengan kebenaran itu, Daud bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dengan kebenaran yang cukup yang dia miliki itu, dia tidak tersesat, saudara sekalian. Karena itulah, saudara sekalian, di ayat yang ketiga dikatakan, dia membimbingku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Rasa cukup yang berikutnya, saudara sekalian, Daud tidak kekurangan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Apa artinya, saudara? Di dalam ayat yang kelima dan keenam dikatakan demikian, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam firman Tuhan sepanjang masa. Saudara, apa artinya ayat ini? Jadi ayat yang kelima dan keenam ini itu menggambarkan kebiasaan orang pada zaman itu. Ketika seseorang atau sebuah kerajaan atau raja mengalami kemenangan, maka dia akan makan di depan musuhnya yang sudah dia kalahkan itu. Itu pertanda dia sudah menaklukkan musuhnya itu. Dengan kata lain, saudara sekalian, karena Daud menjadikan Tuhan penggembala hidupnya, gembala hidupnya, maka dia bisa menaklukkan tantangan, pergumulan, persoalan di dalam kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, rasa cukup yang terakhir, saudara sekalian, yaitu rasa cukup di mana Daud tidak kekurangan pengharapan di dalam hidupnya. Walaupun kesulitan demi kesulitan Daud alami, saudara, tetapi Daud tidak pernah kehilangan pengharapan. Saudara, pengharapan itu adalah kunci kita untuk bisa eksis di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika seseorang kehilangan pengharapan, maka itu adalah akhir dari segala-galanya kehidupan orang itu. Makanya dalam bacaan tadi, saudara sekalian, walaupun Daud berada di bayang-bayang kematian, kematian itu musuh yang paling terbesar dalam kehidupan ini, saudara sekalian, tetapi Daud tidak kehilangan pengharapan. Dia tetap berani percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia berani menjalani lembah kematian itu, lembah kekelaman itu, saudara sekalian. Kenapa, saudara? Karena dia menjalaninya tidak seorang diri, tetapi dengan Sang Gembala yang baik itu. Dan selanjutnya, saudara sekalian, dampak dari rasa cukup itu, maka dikatakan jiwaku tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia memberikan aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saudara, itu sebuah gambaran ketenangan yang dimiliki oleh Daud di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi pada saat itu. Jiwanya tetap segar
dia tetap punya semangat dalam hidupnya, dia tetap punya pengharapan di dalam kehidupannya. Dia tidak mudah menyerah, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Karena Daud menjadikan Tuhan itu sebagai gembala hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah wabah corona saat ini, mungkin banyak orang yang kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Jiwanya tidak segar, kehilangan pengharapan, takut menghadapi kematian karena wabah corona pada saat ini. Hidupnya seperti berada di padang gurun yang gersang, bukan seperti berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya kehidupannya kehilangan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin juga ada orang yang di tengah-tengah wabah corona ini juga ditambah hidupnya masih sulit untuk mengampuni orang-orang yang pernah melukai hidupnya itu. Jadi wabah corona sudah sulit, ditambah lagi ada luka hati yang dia miliki sehingga dia sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Menambah persoalannya semakin berat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita kehilangan ketenangan? Mengapa kita kehilangan pengharapan? Mengapa kita sulit untuk bisa mengampuni? Kenapa kita tidak pernah merasa puas dalam kehidupan ini? Mungkin selama ini, saudara, yang menjadi gembala hidup saudara, yang menjadi pemimpin hidup saudara, yang menjadi andalan hidup saudara itu bukan Tuhan gembala yang baik itu. Bukan Tuhan gembala yang dialami oleh Daud sebagai gembala yang baik itu. Mungkin yang menjadi gembala hidup saudara saat ini adalah harta kekayaan. Mungkin yang menjadi gembala di dalam kehidupan saudara saat ini adalah media sosialmu. Mungkin yang menjadi gembala dalam kehidupan saudara saat ini adalah berita-berita negatif yang sering kali engkau dengarkan dalam kehidupan saudara. Mungkin yang menjadi gembala dalam hidupmu saat ini adalah smartphone-mu, HP Android-mu itu, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pendeta bernama Robert Mitchell. Dia menulis tentang dampak televisi yang menggembalakan banyak orang Kristiani mengikuti Mazmur 23. Ia menulis demikian, saudara. TV adalah gembalaku, takkan bertumbuh kerohanianku. Ia membuatku terus duduk tanpa melakukan apa-apa bagi Tuhan. TV menyita seluruh waktu luangku hingga aku tak bisa memenuhi tanggung jawabku sebagai orang Kristiani. TV menawarkan banyak program menarik yang harus kutonton, segala pengetahuan tentang dunia ini. Ia membuatku tak punya waktu untuk menyelidiki Alkitab. Ia menuntun aku menjauhi ibadah dan membaringkan aku hingga tak bisa berbuat apa-apa lagi bagi kerajaan Allah. Sekalipun aku hidup hingga 100 tahun, aku akan terus menontonnya. Ia teman terdekatku, suara dan gambarnya itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan hiburan bagiku dan menghalangiku untuk melakukan hal-hal penting bersama keluargaku. Ia mengisi kepalaku dengan ide-ide yang berlawanan dengan kehendak Allah. Oleh banyaknya waktu terbuang menonton TV, aku kehilangan banyak hal seumur hidupku. Saudara sekalian, tulisan ini ditulis oleh pendeta Robert Mitchell sebelum zaman HP Android atau smartphone pada saat ini. Tapi pada zaman waktu itu di mana televisi itu, kalau sekarang itu seperti smartphone-nya pada saat itu, saudara. Di mana orang dengan televisi begitu sangat melekat hidupnya, saudara. Sehingga televisi digambarkan seperti gembala hidupnya. Saudara, pada zaman ini yang menjadi gembala kita bukan hanya televisi, tetapi HP Android atau smartphone kita bisa jadi juga bisa menjadi gembala hidup kita, yang menuntun hidup kita daripada Tuhan yang menjadi gembala
hidup kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk smartphone kita, untuk media sosial kita, daripada banyak waktu kita habiskan untuk kita itu bersekutu dengan Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang sejati di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, ada kata kehidupanmu saat ini, saudara tuliskan dalam bentuk sebuah nyanyian atau mazmur, sebagaimana Daud membuat mazmur 23 ini. Kira-kira saudara, mazmur yang seperti apa yang engkau tuliskan, yang mencerminkan kehidupan saudara pada saat ini? Mazmur, Tuhan gembalaku yang baik, atau mazmur, Tuhan gembalaku yang tidak baik? Mari kita renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah menyapa kami, Tuhan. Mengingatkan kami, menelusuri kehidupan kami saat ini. Siapakah saat ini yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami? Tuhan, seringkali kami kehilangan ketenangan. Seringkali hidup kami tidak pernah merasa puas. Kami terus kekurangan pengharapan, kekurangan kekuatan untuk mengalahkan persoalan dalam kehidupan kami. Seringkali kami terus mengalami kekalahan demi kekalahan, menghadapi berbagai persoalan. Kami mudah menyerah, Tuhan, karena kami tidak menjadikan Engkau sebagai gembala hidup kami. Tuhan, tolonglah kami Bapa, agar kami tidak hanya merasakan kehadiran-Mu pada waktu kami hanya berada di gedung gereja, di tempat-tempat yang suci, tetapi dimanapun kami berada, Tuhan, biarlah kami selalu merasakan kehadiran-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Termasuk ketika kami beribadah di rumah kami, Tuhan. Biarlah di sana pun kami juga boleh merasakan kuasa-Mu, boleh merasakan Engkau sebagai Tuhan, gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini kehilangan pengharapan, kehilangan ketenangan, hidupnya diwarnai oleh kekhawatiran, diwarnai oleh ketakutan karena kondisi wabah corona saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Engkau tolong mereka, Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, Tuhan, yang berjuang untuk mengobati para pasien. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka, Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga dokter yang ditinggal oleh tenaga dokter atau medis ini, meninggal oleh karena terinfeksi virus corona, Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, Tuhan, untuk kami semuanya, supaya kami bisa bergotong royong, bergandeng tangan untuk bisa mencegah wabah corona ini, Tuhan, dengan cara kami tinggal di rumah dan mengikuti protokol kesehatan menghadapi wabah corona ini, Bapa. Tuhan, tolonglah agar semakin hari wabah ini semakin berkurang, Tuhan. Dan lebih daripada itu, tolong Tuhan, agar kami bisa mengerti maksud Tuhan di balik peristiwa wabah corona ini, Tuhan. Agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Agar kami sadar kami sangat rapuh tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, untuk pemimpin bangsa kami ini, Tuhan. Berikanlah kekuatan dan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola bangsa kami ini, secara khusus di dalam mengambil kebijakan-kebijakan berkaitan dengan wabah corona ini, Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk rumah sakit kami Ngestiwaloyo, untuk sekolah kami Kita Citra, Tuhan, yang juga terkena dampak wabah corona ini, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menyertai lembaga-lembaga misi ini, Tuhan, untuk tetap menjadi alat Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan secara nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kami sepekan ke depan, Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, dan tolonglah kami agar kami dapat selalu menjadikan Engkau sebagai gembala kami yang baik, di mana kami selalu berusaha untuk selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan Yesus,
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami.